di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semua tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk hari ini Tuhan telah menolong dan memberkati anak-anak di Minggu Paskah yang luar biasa karena kebangkitan Kristus yang membuat kami menang. Dan pada pagi ini juga Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk duduk dengan tenang, mendengarkan kebenaran-Mu sehingga kebenaran-Mu boleh menjadi berkat buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah anak-anak, sebelum Bu Wit sampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan dahulu sebuah drama yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Disimak ya, silakan duduk dengan tenang. Maju. Mas, saya nggak jalan mas. Kalah. Saya nyari rokok mas, nggak sengaja. Maksudmu apa? Biasa aja dong. Beli mahal nih. Ikut dong. 1, 2. Agak sini, nggak kelihatan aku. Dari sana gendut, kelihatan gendut dari Duh, sini. sok cantik banget sih kamu jadi orang. Ya kamu yang sok cantik. Berita nggak bisa gitu banget sih ya. Biar kelihatan orang tua. Dari sini udah. Iya, Kelihatan setengah aja. Udah. Apa sih yang kalian meributkan? Ini yang dulu di luar. Dibilang dari sana gendut kok. Wah, sengaja ya. Kok tuh? Egois banget jadi orang. Sudah. Kita ini anak-anak. Kalian gak boleh bertengkar, merokok, main gadget. Gitu ya. Kita anak Allah ya. Beli rokok ya. Iya, gak boleh merokok. Juga nggak boleh main HP terus. Terus gimana dong? Kalian harus minta maaf. Gitu ya. Minta maaf guys. Udah deh, minta maaf. Maaf ya. Oke. Jangan Maaf ya, jangan rokok lagi ya. Nah itu anak Tuhan harus saling bermaafan. Iya. Anak-anak, selagi kita di dunia, gak mudah memang ya untuk menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik. Ada banyak tantangan, bahkan teman-teman kita pada saat dia memperagakan drama, mereka harusnya bersekolah, gitu ya. Mereka harusnya bersekolah. Tapi kalian lihat, mereka ada yang merokok, ada yang berantem, bahkan hanya bermainan gadget saja seharian. Sebagai anak-anak Allah, mari kita menjadi anak-anak yang menjadi laskarnya Kristus, gitu ya, laskar Kristus. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang ke-6. Efesus pasal yang ke-6. Kita akan baca, nanti Bu Wi akan bantu untuk membacakannya. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyinya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, di ayat yang ke-14, Paulus mengajari bagaimana menjadi seorang laskar Kristus, gitu ya. Mulai dari ayat yang ke-14 itu bagaimana menjadi laskar Kristus. Nah, mulai di ayat yang ke-14, Paulus mengatakan sebagai laskar Kristus, anak-anak harus berdiri tegak, berikat pinggangkan kebenaran. Berdiri tegak, terus berikat pinggangkan kebenaran. Tahu enggak maksudnya berikat pinggangkan kebenaran?
ikat pinggang, ngerti ya? Sabuk yang biasanya kita pakai. Tetapi di sini yang dikatakan oleh Paulus, berikat pinggangkan kebenaran. Maksudnya adalah hidup benar, menyatakan kebenaran firman Allah, seperti itu ya, menyatakan kebenaran firman Allah, tidak kompromi dengan dosa, berani berkata tidak akan dosa, seperti teman-teman kita tadi. Ada yang merokok, Laskar Kristus harus berani berkata tidak merokok. Ada yang bertengkar, tidak boleh. Anak-anak harus berani berkatakan, saya tidak mau bertengkar, seperti itu ya. Jadi tidak kompromi dengan dosa, dan bersikap adil karena kebenaran itu ada dalam hidup kita. Anak-anak, kalau kita berikat pinggangkan kebenaran, maka keadilan, bersikap adil itu berarti dapat memilah ya, memilah mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar. Kita berani untuk menyatakan nggak benar ini. Nah, yang kedua, sebagai Laskar Kristus, di ayat yang ke-15 dikatakan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Anak-anak masih ingat ya, amanat Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan bahwa kita sebagai orang percaya, anak-anak Allah, Laskar Kristus di pagi hari ini harus memberitakan Injil keselamatan itu. Karena apa? Di luar Kristus semua manusia akan binasa. Kita tidak boleh egois, biar saja saya yang selamat, tidak seperti itu ya. Tetapi setiap kita orang percaya, anak-anak di dalamnya harus memberitakan Injil keselamatan. Ingat juga bahwa keselamatan itu sifatnya universal ya, universal untuk semua orang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Bahkan Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Sehingga memberitakan Injil menyatakan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya kebenaran, karena Dialah yang akan membawa anak-anak menuju surga yang telah Tuhan janjikan. Dan bagian yang selanjutnya, ayat yang ke-16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api si jahat. Di bagian yang ketiga ini dikatakan pergunakanlah perisai iman. Anak-anak tahu nggak perisai itu apa? Perisai itu tameng ya, perisai itu tameng. Kalau tentara sedang berperang itu dia akan pakai tameng. Nah, tamengnya itu untuk apa? Tamengnya itu untuk misalnya ada lawan ya, ada lawan yang mau menyerang. Tamengnya ini sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Paulus mengajarkan bahwa tameng Laskar Kristus adalah iman. Gak mudah sih anak-anak untuk memiliki iman yang teguh untuk berkata tidak tadi. Tetapi di sini Paulus mengajarkan bahwa tameng iman itu harus dimiliki oleh anak-anak, oleh setiap orang percaya. Karena tameng itu yang akan memberikan perlindungan buat kita. Iman yang kuat itu, iman kepada Yesus Kristus itulah yang akan membawa kita kepada satu kemenangan. Dan bagian yang keempat di ayat yang ke-17, ayat yang ke-17 dikatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Di ayat yang ke-17 ini dikatakan, kenakanlah ketopong, ya. Ngerti ketopong anak-anak? Tentara Romawi biasanya kalau berperang itu dia pakai ketopong. Ketopong itu ditaruh di kepala, gitu ya, ditaruh kepala untuk melindungi kepalanya. Nah, di sini dijelaskan bahwa ketopong dan pedang roh, gitu ya, ketopong dan pedang roh. Dan dijelaskan oleh Paulus di sini, pedang roh adalah firman Tuhan itu sendiri,
Di bagian yang keempat ini, firman Tuhan adalah satu-satunya, gitu ya, satu-satunya sarana yang telah Tuhan anugerahkan buat kita, sarana yang telah Tuhan berikan buat kita untuk kita mengerti isi hati Allah, Di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 itu adalah fungsi daripada firman Tuhan itu. Jadi tugas daripada Laskar Kristus adalah suka membaca kebenaran, ya, saya akan membacakan dari dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 dituliskan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Allah merupakan satu-satunya, gitu ya, satu-satunya alat yang dipakai oleh Allah supaya kita hidup benar, gitu ya, sebagai pedang, ya, pedang itu kalau misalnya orang berperang, pedang itu kan untuk menusuk, gitu ya, untuk menusuk lawan kita. Nah, firman Tuhan itu sebagai pedang. Ada ayat lain dikatakan pedang bermata dua, berarti untuk saya dan untuk orang yang ada di depan saya, seperti itu ya. Nah, firman Tuhan dikatakan sebagai pedang. Karena kata-kata Tuhan sendiri, yaitu firman Tuhan sendirilah yang akan mengalahkan segala tipu muslihat iblis. Anak-anak ingat ya, pada saat Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, setelah dia berpuasa, iblis itu juga hafal dengan firman Tuhan, tetapi Yesus selalu kalahkan dengan kebenaran firman Tuhan juga. Begitu juga dengan anak-anak. Sebagai Laskar Kristus, anak-anak harus suka membaca kebenaran firman Tuhan itu, karena kebenaran firman Tuhan adalah satu-satunya sarana yang dipakai oleh Allah supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Dan bagian yang kelima, itu ayat yang ke-18, dan segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Bagian yang kelima, sebagai Laskar Kristus itu harus suka berdoa, doa yang tidak putus-putus, dikatakan oleh Paulus seperti ini. Maksudnya apa? Doa itu merupakan salah satu komunikasi yang kita berikan antara kita dengan Allah. Ngomong-ngomong kita dengan Allah. Dan fungsi daripada doa ini banyak sekali ya. Kita mengucap syukur, permohonan. Di sini Paulus menginginkan bahwa Laskar Kristus itu harus suka berdoa dengan tidak putus-putus, seperti itu. Bahkan di ayat 19-20 dikatakan doa itu juga buat orang lain juga, ya, doa untuk orang lain juga, tidak hanya untuk diri sendiri. Apalagi ini anak-anak bangsa kita sedang mengalami COVID-19. Nah, ada banyak kesulitan, ada banyak orang menderita karena sakit penyakit yang disebabkan oleh virus ini. Mari kita berdoa buat mereka sebagai Laskar Kristus supaya mereka juga mendapatkan kesembuhan. Bahkan mereka juga percaya kepada Kristus sang penyembuh itu. Nah, anak-anak, kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan 5 hal buat kita. Sebagai Laskar Kristus, Gue akan ingatkan lagi. Yang pertama, hidup benar dan menyatakan kebenaran, tidak kompromi dengan dosa. Bagian yang kedua, memberitakan Injil dan tidak boleh egois, supaya teman-teman kita tadi diselamatkan. Yang ketiga, memiliki iman yang teguh. Yang keempat, suka membaca firman Tuhan. Dan yang kelima adalah doa yang tidak putus. Mari kita melalui perayaan Paskah di tahun ini, Paskah di pagi hari ini di mana anak-anak sedang merayakan, mari kita menjadi Laskar Kristus yang selalu hidup benar, memberitakan Injil, ya, kasutnya tadi,
memiliki iman yang teguh, membaca firman Tuhan dan berdoa. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh menguatkan kita kembali. Melalui kebangkitan Kristus, kita juga boleh dibangkitkan menjadi laskar Kristus yang membawa kemenangan. Tidak hanya buat diri sendiri, tetapi juga buat orang lain, sehingga orang lain pun juga percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Amin. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang laskar Kristus. Ya, kita akan bertemu minggu depan dengan jam yang sama. Bahasanya kita Kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil merah. Demikianlah rangkaian ibadah pada pagi hari. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya. Sampai ketemu lagi. Stay healthy, stay safe, and stay fit in Jesus. God bless you.